Ya, selamat malam. Malam ini adalah sesi kelima Kitab Amsal, yaitu kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan daripada Kitab Amsal ini akan kita tarik malam ini berdasarkan sesi-sesi yang lalu dan juga ada poin yang menarik. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu tentu masih ingat di sesi-sesi yang lalu kita bicara soal genre Alkitab. Ya, genre Alkitab. Jadi Alkitab itu mempunyai genre, yaitu jenis tulisan atau sastra dari suatu kitab. Di dalam Alkitab minimal ada 6 jenis atau genre. Misalnya hukum. Hukum itu adalah Taurat. Kemudian sejarah. Sejarah itu misalnya kisah para rasul. Itu kan sejarah ya. Kemudian hikmat dan puisi. Nubuatan, Injil, dan juga surat-surat. Ya. Nah, pemahaman tentang jenis tulisan ini penting. Mengapa? Karena berdasarkan jenis tulisan atau genrenya, kita bisa menafsir artinya dengan benar. Kita bisa mengerti dengan benar artinya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hukum itu mencakup 5 kitab yang pertama. Ya, Eh, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Disebut juga kitab Taurat ini. Lima, lima yang pertama ini disebut Pentateuch atau kitab Taurat. Ya, sedangkan yang termasuk sejarah itu di Perjanjian Lama ada banyak, di Perjanjian Baru kisah para rasul. Sedangkan yang maksudnya hikmat itu Ayub, Amsal, Pengkhotbah. Kadang-kadang Kidung Agung dimasukkan kepada hikmat. Puisi itu Mazmur ya, gitu. Dan seterusnya. Kita sudah pernah bahas ini, nubuatan, Injil dan surat-surat. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian ya. Jadi kitab Amsal itu penulisnya adalah ada beberapa, bukan cuma Salomo ternyata. Pasal 1 sampai pasal 24 itu ditulis oleh Salomo memang, ya. Sedangkan pasal 25 sampai 29 itu yang nulis memang Salomo, tetapi yang mengumpulkan itu para penyalin di zamannya Raja Hizkia. Ya. Kemudian pasal 30 ditulis oleh Agur dan 31 oleh Raja Lemuel ya, berdasarkan nasihat ibunya. Kita sudah bahas ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, saudara, Salomo kan terkenal sebagai manusia paling bijak di zamannya. Itu satu Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Coba kita baca sebentar ya. Satu Raja-Raja pasalnya yang keempat. Satu Raja-Raja pasalnya yang keempat. Ayat 29 sampai 34. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Nah, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Bani Timur ini Mesopotamia. Rupanya Mesopotamia punya Amsal juga. Hikmat-hikmatnya Mesopotamia. Kemudian, dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Orang Mesir juga punya hikmat tentunya. Tapi hikmat manusia ya. 31, ia lebih bijaksana daripada semua orang. Nah, jadi Salomo itu lebih berhikmat dari semua orang di zaman itu. Ya. Kemudian di ayat 32, ia menggubah 3.000 amsal. 3.000 amsal. Saudara. Dan nyanyiannya ada 1.005.
banyak sekali ya. Yang ngarang lagu itu 1005 jumlahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Amsal ini ditujukan kepada umat Israel. Untuk apa? Gunanya apa? Gunanya untuk mengajar bagaimana hidup berhikmat. Bagaimana caranya hidup berhikmat. Bijaksana, dan bagaimana mengerjakan segala sesuatunya dengan benar dan adil. Jadi Amsal itu tentang pembangunan karakter. Bagaimana karakter manusia dibangun berdasarkan hikmat. Ya, sebagian besar ditulis selama pemerintahnya Salomo tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi, kira-kira 40 tahun ditulis, dan selama pemerintahan Hizkia. Ya, ayat pentingnya kita sudah tahu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau saudara perhatikan ya, seluruh perjanjian lama itu hikmatnya tentang takut akan Tuhan. Itu diulang-ulang tuh. Hendaklah engkau takut akan Tuhan. Dan seterusnya. Selalu diulang. Itu awal permulaan dari pengetahuan. Jadi percuma orang punya pengetahuan banyak, gelarnya banyak, kalau tidak berhikmat. Nah, gitu ya. Hikmat itu kebijaksanaan. Kita lanjutkan dulu. Nah, jadi Amsal ini merupakan kumpulan hikmat bersama dengan Pengkhotbah dan Kidung Agung yang nuliskan Salomo. Tapi ada kitab lain yang masuk hikmat, yaitu Ayub. Ya, Ayub kita sudah bahas ya di sesi-sesi yang lalu. Tujuan penulisnya sangat jelas. Dibaca di Amsal 1 ayat 1 sampai 7 sudah kita bahas juga, yaitu untuk mengetahui hikmat dan didikan, menerima didikan dan sebagainya. Sedangkan sumber dari hikmat itu sendiri adalah Tuhan. Tuhan huruf besar ya. Jadi YHWH Yud He Wo He. Dibaca Adonai. Amsal 2 ayat 6 tuh. Jadi Amsal ini persoalannya adalah karakter building. Jadi seperti kitab hikmat, tidak cerita soal sejarah, tapi soal bagaimana berhikmat. Nah, sayang sekali, fakta ini ironi banget nih. Ternyata Raja Salomo yang dikatakan sebagai manusia paling berhikmat di hari itu, hari tuanya berpaling ke allah-allah asing dari istri-istrinya. Salomo menulis 3.000 Amsal padahal, mengarang 1.005 lagu. Tapi di hari tuanya, ia malah menyembah allah-allah asing. Jadi jangan sampai ini merupakan contoh yang sangat buruk ya. Manusia paling berhikmat, tapi menyembah allah-allah asing. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Iya. Jadi ada 3 kelompok Amsal, saudara. Di Amsal pasal 1 sampai pasal 9, itu adalah nasihat Salomo kepada orang yang muda. Seperti seorang ayah menasihati anaknya. Meskipun Amsal ini ditujukan kepada orang muda, tetapi prinsipnya bisa dikenakan pada kita semua. Tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Prinsipnya secara umum. Ya. Nah, Amsal 10 sampai 24 itu Salomo mengimpartasikan kebijaksanaan ke semua orang, ditujukan ke semua orang. Sedangkan pasal 25 sampai 31 itu sebagai tambahan, sebagian ditujukan kepada raja, sebagian kepada setiap orang yang berurusan dengan sang raja. Itu Amsalnya ada di sana, ya. Nah, tentu Bapak Ibu juga ingat bahwa hikmat seringkali dipersonifikasikan sebagai perempuan yang berhikmat. Dipersonifikasikan sebagai perempuan. Dan lawan katanya hikmat, kebebalan atau kebodohan, juga dipersonifikasikan seperti seorang perempuan, tapi perempuan jalang. Perempuan nakal, saudara, yang membinasakan. Itu bisa dibaca secara lengkap di Amsal 9 ayat 1 sampai 12 dibandingkan dengan ayat 13 sampai 18. Ya. Nah, hikmat
Ingat, dipersonifikasikan sebagai perempuan. Tidak pernah dipersonifikasikan sebagai laki-laki. Tidak pernah. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, menariknya kitab Amsal ini, Amsal itu mengajarkan bagaimana kita hidup sehari-hari. Jadi berisi nasihat praktis, tidak perlu tafsir yang berat-berat gitu, seperti teologi yang berat gitu. Tidak, langsung nasihatnya bisa dipakai karena berupa nasihat praktis atau etika tentang semua aspek kehidupan. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, harus takut akan Tuhan. Bagaimana memperlakukan sesama yang lebih miskin, antar keluarga, antar teman, tentang keuangan, tentang seks, ya, bahayanya seks bebas dan seterusnya. Tentang bagaimana menggunakan mulut, jangan gosip dan sebagainya. Itu ada di Amsal semua. Makanya setiap kita baca Amsal, langsung bisa kita bagikan ke siapapun satu ayat saja karena praktis. Jadi kalimatnya sederhana dan praktis. Ya. Sehingga kita tidak kesulitan untuk mengerti dan segera diaplikasikan. Itu menariknya kitab Amsal itu. Nah, tetapi jangan salah mengerti, saudara. Kitab Amsal itu, yaitu yang diajarkan oleh Amsal, itu adalah prinsip umum. Tetapi tidak selalu begitu kenyataannya. Tapi itu secara umum benar. Karena selalu ada keadaan unik yang menjadi perkecualian. Contohnya ya, saudara. Amsal 10 ayat 4. Coba kita baca Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Prinsip ini kan benar pasti. Tapi apakah benar yang rajin selalu kaya? Ternyata tidak juga. Makanya Amsal ini bukan berupa janji Tuhan yang pasti gitu, bukan. Ini nasihat. Nasihat prinsip yang umum. Jadi manusia itu harus rajin. Sebab kalau miskin kamu nanti susah. Itu benar. Tapi bukan berarti rajin pasti kaya. Tidak juga. Banyak orang rajin tapi tidak kaya juga. Ya. Nah, jadi tidak boleh kalau baca Alkitab itu begitu. Nggak boleh kaku begitu. Dilihat konteksnya apa. Banyak orang kalau baca, nggak bisa kata firman Tuhan, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya itu. Salah, saudara. Hikmat itu prinsip umum. Tapi faktanya bisa tidak terjadi. Tetapi pada umumnya itu tetap terjadi dan itu benar juga. Contoh hari ini misalnya apa? Banyak sekali hamba Tuhan yang terkena COVID dan akhirnya meninggal, bukan? Tidak sembuh. Katanya kalau ikut Tuhan sembuh. Ya kan? Nah, itu secara umum. Secara khusus ada kondisi khusus perkecualian. Jadi Amsal ini kalau dibaca tersendiri kitabnya, orang bisa salah mengerti. Makanya kitab hikmat itu ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Ayub, ada Kidung Agung. Nah, ada yang kelihatannya positif terus, tapi ada yang pengimbangnya. Pengkhotbah misalnya. Segala sesuatu sia-sia dan seterusnya. Jadi orang akan mengerti, oh, ternyata begitu, gitu. Ada kondisi umum, ada kondisi khusus. Ayub misalnya. Ayub takut akan Tuhan. Tuhan saja membanggakan Ayub. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Kata Tuhan kepada iblis. Hmm. Tapi rupanya Ayub ditimpa, eh, keluarganya mati semua, tubuhnya penuh borok. Dan itu bertentangan dengan teologi hari itu. Pengertian orang hari itu diwakili oleh teman-temannya Ayub. Kamu pasti berdosa, Ayub. Buktinya Tuhan menghukum kamu. Ayub bilang, enggak, aku enggak buat salah, enggak mungkin. Nah, gitu. Jadi orang prinsipnya itu kalau taat diberkati, kalau tidak taat dikutuk. Padahal tidak selalu begitu. Itu prinsip umum. Ya, taat diberkati, tidak taat dikutuk. Tidak juga. Ada orang yang tidak taat tapi belum dikutuk oleh Tuhan, diberi kesempatan untuk bertobat. Ada orang yang taat tapi tetap miskin, tidak diberkati secara jasmani. Nah, bagaimana itu? Ya kan?
Jadi hikmat itu membuat kita seimbang. Banyak orang tidak berhikmat. Ya. Jadi Amsal mengajar prinsip umum, sedangkan Ayub Pengkhotbah dan Kidung Agung menulis tentang perkecualian, yaitu kondisi khusus. Bapak Ibu bisa ikuti sesi yang lalu tentang Ayub. Di situ dibahas secara detail ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, dengan membaca kitab Amsal ini kita mendapati ada 4 macam kepribadian karakter dasar. Yang pertama, orang yang berkarakter sederhana, naif. Jadi pribadinya sederhana, dia tidak cerdas, tidak berhikmat. Sederhana aja naif gitu. Dan tidak mau belajar. Ada yang seperti itu. Yang kedua, karakter bebal. Pribadi ini tidak berhikmat, tetapi merasa berhikmat, berlagak berhikmat. Kalau dikasih tahu ngeyel, seperti orang zaman sekarang. Banyak yang ngeyel kalau dikasih tahu, padahal mereka tidak tahu. Taunya hanya baca buku yang belum tentu benar. Ya, ini karakter bebal namanya. Tidak mau mendengar dulu, mengerti apa yang dimaksud. Baru dengar sepotong langsung menyesat-nyesatkan. Itu bebal namanya. Merasa pintar, padahal tidak pintar. Ya. Orang yang bebal begini nggak bisa maju karena tidak mau belajar. Karena sudah merasa hebat. Yang ketiga karakternya adalah pencemooh. Pribadi yang pencemooh seperti ini, ya, sebenarnya pribadi yang cerdas. Sangat cerdas bahkan. Kita mendapati di kehidupan kita sehari-hari. Pribadi yang sangat cerdas, tetapi tidak takut akan Tuhan. Sehingga kecerdasannya tidak menjadi hikmat. Menjadi skeptis dia. Pahit. Bicaranya menyerang ke sana sini. Kalau dalam ukuran manusia, tidak bodoh dia. Dia pandai. Buktinya ada gelar misalnya. Tapi kepandaiannya itu tidak jadi hikmat. Karena tidak takut akan Tuhan. Malah dipakai untuk menyerang orang, mencemooh orang, memfitnah orang. Begitu. Ini karakter yang berbahaya dan jahat sekali. Barulah yang terakhir karakter bijaksana. Yang sangat cerdas dan bijaksana. Berhikmat. Takut akan Tuhan. Kita semua diarahkan oleh Amsal supaya berkarakter bijaksana. Yang cerdas bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang bijaksana, yang berhikmat, tentu saja takut akan Tuhan. Itu tujuan Amsal sebenarnya ya. Oke, kita berikutnya. Ya. Nah, ini kasus kasus dalam kitab Amsal yang perlu kita bahas sedikit mendetail sekarang. Karena ada orang-orang atau pihak tertentu yang mengartikan ayat ini itu adalah Kristus katanya. Kristus ada di Amsal 8 ayat 22 sampai 31 itu kata mereka. Coba kita analisa ya dengan jujur tentunya. Bentar, warnanya kasih merah deh. Ya, di Amsal ini. Kristus katanya. Oke, kita baca saja Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku. Perhatikan ini. Tuhan menciptakan aku. Ada aku ini. Sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya. Yang pertama-tama dahulu kala. Nah, siapa aku di sini? Ada yang mengartikan aku di sini adalah Kristus. Tuhan telah menciptakan Kristus. Makanya ada gereja yang mengartikan bahwa Kristus itu diciptakan. Kan begitu kan? Nah, tapi kalau ayat ini kita baca lebih lanjut, dalam teks asli Alkitab dipakai kata khanah. Khanah ya. Khanah ini kalau dalam leksikon, khanah itu artinya membeli, mendapatkan, mencipta. Contohnya di Kejadian 14 ayat 19 itu artinya mencipta memang. Atau to possess, memiliki.
Yang mana yang bisa dipakai? Tergantung konteksnya. Ingat baik-baik kalau baca Alkitab harus tahu konteksnya. Ya, karena memang bisa berarti menciptakan, tetapi bisa juga berarti memiliki. Dalam ayat ini, di Amsal pasal 8 ini, yang benar yang mana? Menciptakan atau memiliki? Perhatikan konteksnya. Dan siapakah aku yang dimaksud di situ? Apakah itu Yesus? Nah, ini yang penting sekali, Bapak Ibu. Sehingga melainkan suatu aliran yang percaya bahwa Yesus diciptakan oleh Allah Bapa gitu. Ya. Coba kita selidiki lebih lanjut. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, NIV menerjemahkan brought me forth. King James menerjemahkan possess, memiliki. New King James ESV juga, NASB juga. Cuma NRSV yang menerjemahkan mencipta aku. Ya. Nah, bagaimana yang benar yang mana nih? Ya kita harus lihat konteksnya. Ingat, segala sesuatu harus dilihat konteksnya. Amsal pasal 8 ayat 22 ini ya. Coba kita lanjutkan. Nah, untuk melihat konteks kita harus baca perikopnya. Coba kita baca ya. Amsal pasalnya yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8. Supaya Bapak Ibu menjadi mengerti bagaimana membaca Alkitab. Ini penting banget nih. Karena banyak orang, saya nggak tahu kenapa nggak bisa baca Alkitab loh. Termasuk pengkhotbah-pengkhotbah. Saya kalau bicara begini dibilang sombong banget gitu. Enggak, bukan. Ini ngapain sih sombong ya? Coba deh kita belajar. Contohnya ini Amsal 8 nih. Ada orang-orang yang gelarnya saja doktor teologi loh. Tapi mengartikan aku tadi itu Yesus. Sehingga seolah-olah Yesus itu ciptaan. Gitu. Coba kita baca ya. Amsal pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang pertama. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Perhatikan gaya bahasanya. Hikmat bisa berseru-seru. Hikmat mau dipersonifikasikan sebagai suatu pribadi yang bisa berseru. Ya, contohnya ayat 4. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Aku di situ siapa? Hikmat. Hikmat itu dipersonifikasikan sebagai, ingat yang lalu, perempuan. Gendernya feminin. Ya, kalau hikmat itu dipersonifikasikan, akibatnya gaya bahasanya jadi luas. Seolah-olah manusia bisa bicara gitu loh. Maksudnya itu. Ya. Nah, contohnya lagi. Ayat 7. Karena lidahku mengatakan kebenaran. Lidah siapa? Ini maksudnya hikmat itu menyatakan kebenaran gitu loh. Cuma pakai gaya bahasa seolah-olah hikmat itu manusia. Segala perkataan mulutku adalah adil. Seolah-olah manusia yang bicara. Bukan, ini hikmat. Hikmat itu mengajarkan keadilan, tidak berbelit-belit atau serong gitu. Ya, itu. Di ayat 10, terimalah didikanku. Ku di situ itu hikmat. Gitu ya. Terus, kok bisa tahu? Ya, baca saja terus. Ayat 12-nya. Aku, koma, hikmat. Aku di situ siapa? Hikmat. Ayat 12 tuh. Aku, hikmat. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Aku di situ siapa? Hikmat. Kan sudah dijelaskan untuk pakai koma itu. Ya. Jadi, eh, ku di situ sudah pasti hikmat. Gitu. Ya. Makanya di ayat 22, kalau kita baca, Tuhan telah menciptakan aku. Kalau aku di situ adalah hikmat, maka bunyinya begini, Tuhan telah menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaannya. Cocok nggak? Tidak cocok, saudara. Tuhan menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaan Tuhan. Nggak cocok.
Kenapa? Karena Tuhan sudah berhikmat dari dulu, tidak perlu menciptakan hikmat untuk dirinya sendiri. Masa Tuhan menciptakan hikmat sebelum bekerja pakai hikmat itu? Tuhan itu sendiri adalah hikmat. Jadi yang benar apa? Bukan menciptakan kalau gitu dalam kasus ini. Yang benar adalah Tuhanlah yang memiliki aku. Hanah tadi loh. Tuhan memiliki hikmat, tentu saja Tuhan sendiri adalah hikmat itu untuk memulai pekerjaan. Ya, kan gitu kan? Jadi aku di situ adalah hikmat yang menjadi pertanyaan orang-orang yang tidak teliti itu di ayat-ayat berikutnya. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 27. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Wow, ini orang mengartikan ini Tuhan Yesus gitu. Ketika ia menggaris kaki langit dan permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Nah, ada yang mengatakan ini itu Yesus gitu. Padahal ini yang dimaksud aku di sini hikmat. Jadi ketika Allah atau Tuhan atau Bapa kita di surga menciptakan langit dan bumi dengan hikmatnya gitu. Dari tadi kalau dia baca dari ayat 1 aku itu hikmat gitu ya. Nah, jadi jelas cara baca Alkitab itu begitu. Jangan main enggak pokoknya Yesus seolah-olah kalimatnya cocok gitu. Tidak. Coba kita lanjutkan dulu. Saya share dulu ya screen-nya lagi. Di dalam perikop Alkitab dipakai judul wejangan hikmat. Memang tentang hikmat gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud aku di dalam Amsal tadi, Amsal pasal 8 tadi, itu adalah hikmat. Baca saja ayat 12-nya. Aku, koma hikmat gitu ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, gender daripada hikmat, yaitu khokmah. Khokmah itu bahasa Ibrani dari hikmat ya. Itu kata benda feminin singular. Feminin, saudara. Jadi bukan Yesus. Kalau Yesus maskulin, laki-laki kan. Ini feminin. Nah, nggak cocok. Memang hikmat sering dipersonifikasikan sebagai perempuan. Kita sudah belajar ya. Jadi terjemahan yang lebih tepat adalah memiliki, bukan menciptakan. Untuk apa Tuhan menciptakan hikmat untuk dirinya sendiri? Enggak. Dia sudah Tuhan sudah punya hikmat sejak awal dan selamanya. Ya. Eh, jadi tidak tepat jika diartikan sebagai Kristus yang diciptakan. Yang pertama itu adalah hikmat. Yang kedua itu Allah yang memiliki hikmat, Tuhan yang memiliki hikmat, bukan nggak ada hubungan dengan Kristus. Ya, saudara, ingat ya ini perjanjian lama loh. Orang belum mengenal Kristus. Lagi pula ini bukan nubuatan tentang Kristus. Ini Amsal, bicara soal hikmat. Ya. Nah kalau di perjanjian baru kemudian Kristus adalah hikmat, ada orang yang mengatakan Kristus adalah logos, sang logos, hikmat. Itu konteksnya lain, bukan konteks yang ini. Beda lagi. Jangan disambung-sambungin. Ya, oke. Jadi Amsal itu memang mengingatkan kita bahwa meskipun kita cerdas, berpengetahuan, pintar, tapi kalau tidak takut akan Tuhan, kecerdasannya itu, kepandaiannya itu tidak menjadi hikmat, malah menjadi senjata untuk menyerang orang. Itu loh maksudnya, ya, saudara.
Makanya ya, Alkitab berkata begini, kita harus cerdas seperti ular, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kenapa? Karena kalau tulus saja, tidak cerdas, tidak tahu kebenaran, bicaranya bisa salah, kurang pengetahuan, harus cerdas juga. Tapi orang cerdas saja tapi tidak tulus. Nah, itu seperti tadi, cerdas tapi tidak takut akan Tuhan. Bahaya orang ini. Dia bisa liar dengan kepandaiannya. Menipu ke kiri ke kanan, membuat hoax, merekayasa berita, menyerang pribadi seseorang. Jadi bahaya. Jadi alat yang efektif di tangan si jahat. Makanya harus cerdas tapi tulus. Makanya harus cerdas tapi berhikmat. Gitu. Begitu ya, saudara ya. Jadi eh, kitab Amsal ini kalau dibaca perlahan-lahan gitu banyak sekali nasihat yang baik-baik, yang bagus. Terutama yaitu takut akan Tuhan. Makanya kita memulai segala sesuatu harus dimulai dari sana, takut akan Tuhan. Ketika kita mau bisnis gitu ya. Bisnis apa ya? Harus takut akan Tuhan. Kalau enggak nanti bisnis yang ilegal pun dilakukan. Jadi liar. Aku mau melakukan sesuatu apa saja harus dimulai takut akan Tuhan. Itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi takut akan Tuhan itu dasarnya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam seluruh hidup kita ini, kalau dasarnya itu takut akan Tuhan, pasti ujungnya memuliakan Tuhan. Ingat ya, takut di situ bukan ketakutan oleh sesuatu yang menyeramkan, bukan. Takut Tuhan itu takut tidak berkenan, takut berbuat dosa, takut yang kulakukan ini tidak menyukakan hati Tuhan. Itu maksudnya. Ya, Em, ya. Jadi itulah sebabnya Amsal pasal 8 tadi, terjemahan yang benar adalah Allah yang memiliki hikmat. Bukan Allah menciptakan hikmat. Apalagi hikmat diartikan Kristus. Allah menciptakan Kristus. Tuhan menciptakan Yesus. Waduh, bukan. Tidak cocok. Ya, meskipun ayat ini sering dipakai oleh aliran tertentu. Tapi tidak benar itu sebenarnya. Oke, saya rasa itu malam ini. Kita ke depan kita akan lanjutkan dengan topik berikutnya yaitu coba ya apa? Coba kita lihat. Ya, kita masuk ke kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Tadi ingat bahwa pemazmur itu hmm, apa namanya? Kok pemazmur? Amsal. Bahwa Amsal itu menasihatkan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Nah, tapi ada keadaan yang perkecualian. Nah, itu di lanjutannya, yaitu kitab Pengkhotbah. Banyak orang tidak mau baca kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu sia-sia, males aku baca. Salah. Justru hikmat itu mesti seimbang. Barulah orang bisa bijaksana. Makanya ajaran yang cuma menghibur saja, kamu akan diberkati. Apa saja yang kau kerjakan pasti berhasil. Tapi faktanya tidak. Orangnya malah merasa tersandung. Salah. Harus lengkap, seimbang hikmat itu. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab saja. Ya, sebentar saya buka dulu. Ya. Pak Uto mau tanya apa? Silakan, Pak. Salam Tuhan Yesus memberkati. Halo. Pak, saya mau kepingin penjelasan. Itu kalau Adam itu kan ciptaan YHWH yang pertama, Pak. Ya, Yang diciptakan tidak melalui maksudnya persetubuhan gitu ya. ya. Tidak.
manusia. Tapi Yesus Kristus adalah Adam kedua, Pak ya. Ya, Yesus Kristus Adam kedua yang karena kalau saya katakan Adam yang pertama tidak mengikuti perintah Tuhan atau sesuai dengan hati Tuhan yaitu untuk menyenangkan hatinya YHWH. ya, Tetapi kalau Yesus Kristus adalah yang ikut uh, perintah atau mengikuti sesuai dengan rencana YHWH yaitu Adonai Elohim Yahweh. ya, Benar. Nah, betul. itu betul Pak ya. Terus kalau Amsal itu adalah salah satu hik- hikmat untuk takut akan Tuhan. Kenapa orang harus takut akan Tuhan dan dia harus tidak menjadi seterunya YHWH. Benar Pak ya? Ya, betul, betul, Oh, oke. betul. Matur suwun Pak. Matur suwun. Oke, Tuhan berkati Pak. Soalnya saya ikut melayani melalui ini Pak, melalui status WhatsApp saya Pak. Oh, oke. Baik, Pak. Bagus. Tuhan, Tuhan Ya, memberkati Pak. Tuhan berkati. Terima kasih pencerahannya Pak. Ya, oke, baik. Berikutnya Pak Kris. Silakan Pak Kris. Oh, Shalom malam, Mbak. Shalom, malam. Saya sampai sebelum OBS malam ini mikirnya cokmah yang di Amsal itu sama seperti apa yang dimaksud di Ayub, terus sama akhirnya seperti Logos di Perjanjian Baru itu, Pak, sampai Oh, malam ini. ya, ya, ya. Bukan karena ikut ajaran mana-mana, cuma waktu membaca Amsal dan Ayub dapat pengertian itu. Cuma memang off-nya itu gendernya kata yang dipakai itu kok female gitu, saya Ya, dengar itu. feminin. Dan off-nya memang di situ jadi agak ganjel memang. Mm-mm. Jadi Lagi mulai itu bicara soal hikmat loh Pak, hokmah itu. ya betul betul. Cuma karena itu nyambungnya kan dengan konsep Tritunggal yang lama, Pak. Ya, Jadi dalam artian kejadian satu ayat satu, dua dan seterusnya itu kan eh, kayak sudah ada premis dulu sebelumnya bahwa Tuhan Yesus juga ikut dalam penciptaan. Nah, karena ada premis itu di kejadian satu ayat satu itu kan terus waktu di Ayub dan di Amsal ini dikatakan apa? Aku ada pada saat alam diciptakan apa itu kan ya terus langsung meletakkan premisnya dasar itu kan. bumi dan seterusnya. Ya, jadi premisnya itu langsung nyambung. Cuma Nyambung, nyambung. memang akhirnya apa? Dari sejak ada seminar Logos ini kan konsepnya Tritunggal juga berubah, makanya ya ini sampai dengan OBS malam ini saya baru, oh iya itu gendernya Kurang. gendernya kata Cokmah atau Ya, Sofia kalau yang di bahasa Yunani ya dua-duanya yang dipakai female, jadi ya masuk akal juga. Jadi malam ya. ini saya perlu bertobat ini berarti. Aduh, puji Tuhan. Itu Ya, bacanya ya. hokmah, Pak. CH itu H. Cokmah ya, Ya, H. ya, ya, Oke. ya. Ya, Masih Pak, Tuhan Tuhan berkati. berkati, Pak. Wah, ini memberkati kita juga nih. Baik, berikutnya Pak Payaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Eh, saya pikir seperti saya ini, saya kira banyak juga yang mengira bahwa kalau dibaca itu Amsal selalu muncul aku. Dan antar sesama pun kita juga suka bingung juga. Siapa ini? Siapa itu ya Pak? Iya, jadi Ya, ya. nah, Bapak jelaskan bahwa itu adalah hikmah. Artinya, di sini kan bagaimana kita mengetahui dalam suatu pembacaan teks itu, karena hikmah itu kan dipersonifikasikan sebagai perempuan. Ya, Sedangkan perempuan ada yang untuk misalnya dalam bacaan itu aku apakah ini personifikasi perempuan yang jahat atau yang baik? Bagaimana kita identifikasi? Terima kasih. Angkat tangan. oke, baik. Yang ini angkat tangan. Cara mengidentifikasinya Pak, itu dengan cara mengecek konteksnya. Contohnya yang perempuan yang lalu, di sesi yang lalu itu, di ayat sekian sampai sekian kan soal perempuan yang berhikmat.
Mulai Ya. ayat berapa itu? 13 seterusnya perempuan jalang itu, Pak. Nah, itu membedakannya begitu. Jadi lihat konteksnya, Pak. Walaupun secara tekstual selalu hikmat-hikmat, Pak ya. Ya, secara tekstual kadang-kadang bicara hikmat, tapi yang satunya nggak bicara hikmat, Pak. Perempuan itu gitu. Nah, Oh, perempuan ada itu apa tulisannya. ini? Perempuan yang hikmat atau yang bukan gitu. Kelihatan, Pak, dari apa yang ia lakukan gitu. Oh, jadi ada pembedaan, Pak ya. Ya, betul. Pasti beda, Pak. Pasti. Dulu Oh, dulu kita berpikir aku di situ eh, Salomo atau siapa gitu ya, Pak. ya betul. Bukan, ini personifikasi daripada hikmat ternyata. Bahkan Tuhan Yesus kita anggap itu Tuhan, kan gitu. Iya, iya. Iya, ya. Oke, Iya. makasih. Pak. Oke. Shalom. Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Pak Mulyono. Silakan, Pak. Ya, malam Pak Wiknya. Selamat malam. Hmm, ya menarik ya kalau kita bahas soal Amsal ini karena kan tadi disebutkan bahwa Amsal itu kan pembentukan karakter building ya Pak ya. Betul. Dan takut akan hikmat itu kan takut akan Tuhan kan gitu Ya, ngomongnya. ya. Nah, tapi yang pembuat Amsal yang terbanyak kan Salomo itu Pak ya. Betul. Nah, di akhir ayatnya justru menyimpang. Padahal dia mestinya kalau yang buat seperti itu kan berarti karakter buildingnya dia kan pasti kuat gitu loh Salomo. Apalagi dia ngomong permulaan hikmat Ya, itu takut akan Tuhan. ya, Nah, tapi kok bisa Pak suatu orang yang punya karakter yang demikian kuatnya dan takut akan Tuhan, dia kok bisa menyimpang? ya. Nah, ini salah satu bukti lagi, Pak, bahwa manusia punya kehendak bebas. Orang boleh berhikmat, tapi artinya ia masih bisa jatuh dalam dosa ternyata. Sama seperti di Perjanjian Baru ditulis bahwa yang dahulu menikmati karunia karunia roh masa datang, mendengar firman yang benar, tetapi yang murtad lagi. Rupanya manusia bisa gitu, Pak. Sampai suatu kondisi bisa murtad lagi rupanya. Itu membuktikan bahwa manusia punya kehendak bebas. Jadi kalau punya hikmat, jangan sombong. Nanti jatuh dalam dosa ternyata. Gitu. Bisa, Pak. Itu buktinya Salomo. Ya, Dicatat dalam firman memang seseorang bisa murtad lagi meskipun sudah mendengar firman yang benar dan seterusnya. iya, iya. Gitu. Jadi meskipun punya karakter yang kuat, menghafal dan mengerti firman Tuhan dan pernah melakukan, itu pun masih bisa tergelincir Masih ya Pak. bisa jatuh. Itulah sebabnya Alkitab selalu berkata berjaga-jagalah lawan musuh iblis itu licik. Kan gitu kan? Nah itu Hmm. buat siapa, Pak? Buat yang sudah beriman atau yang baru belajar? Semuanya bahaya si iblis. Ya, ya, ya. Gitu. Justru makin makin banyak serangan iblis ya Pak untuk itu. Betul. Jadi makin naik kita, anginnya makin besar, Pak. Serangannya makin makin ganas. Ya, ya, Gitu. ya. Oke, mengerti saya Pak. Ya, Makasih Pak Wiknya. oke, Tuhan berkati. Eh, Ibu Meme, silakan Bu. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, Ya, malam. terima kasih ya Pak untuk kebenaran malam ini yang sudah Bapak sampaikan. Ternyata kalau kita simpulkan atau intinya di dalam hidup kita ini yang terpenting itu minta kepada Tuhan itu hikmatnya Pak ya. Bagaimana? Maksud saya di dalam kehidupan kita ini yang terpenting itu kita meminta. Barusan putus Halo Pak suaranya. Wino, putus-putus ya? Ya, Apa? Sekarang sudah jelas ya? ya sudah. Ya. Maksud saya Pak, saya bilang tadi, ternyata di dalam kehidupan kita ini hal yang terpenting itu adalah hikmat yang kita capai daripada Tuhan ya Pak ya. Ya, Itu adalah harta yang paling abadi supaya kita dapat mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah. ya betul. Tapi saya ini agak bingung sedikit ya Pak, yang tertulis di Amsal 9 itu ayat 1. Amsal 9 ayat 1. Oke. Apakah yang menjadi 7 yang dari hikmat itu ya Pak ya? Oh, ini kan maksudnya
rumah itu akan berdiri tegak gitu loh. Maksudnya itu aja. Jangan tujuh itu tujuh apa aja gitu. Tujuh itu kalau di Alkitab melambangkan kesempurnaan. Jadi maksudnya rumah itu akan kuat gitu, tegak berdiri. Begitu maksudnya. Bukan, itu sama halnya dengan 7 roh Allah ya Pak ya? Pokoknya angka 7 artinya kesempurnaan kalau di Alkitab. Kelengkapan atau kesempurnaan. Oh, kelengkapan atau kesempurnaan. Tapi banyak juga yang kita jumpai di dalam Alkitab itu seperti eh, itu siapa? Yang itu tertulis dalam Yesaya 11 ayat 2 ya Pak ya. Ya, Eh, eh, seperti Joshua kan 7 apa itu? kenapa? Itu bukan ada kaitannya dengan 7 tiang ini ya Pak ya? Oh enggak ada. Nggak ada ya. Enggak. Maksudnya hanya 7 tiang Enggak, itu sempurnaan. cuma menunjukkan bahwa rumah itu akan kuat. Sebab ada juga pastor-pastor mengajarkan itu sama dengan 7 roh Allah. Enggak ada hubungan. Iya Pak. Nggak ada hubungannya ya kan Pak? Ada. Ya Pak, cuma itu aja agak bingung sedikit. Oke, ya. Ya, makasih ya Ya, Pak. terima kasih. Oke. Berikutnya Ibu Farida, Surabaya, silakan. Malam Pak, Selamat Shalom. malam, Shalom. Ya, ini Pak, saya mau menanyakan tentang karunia membedakan roh Pak. Ya, Jadi karunia membedakan roh itu kan gunanya supaya kita dapat membedakan firman yang murni atau campuran kan ya Pak ya. ya. Nah, ini saya mau bertanya, karunia membedakan roh itu apa kita harus minta kepada Tuhan atau sesuatu yang harus kita pelajari Pak? Baik. Kita minta lewat doa, kita juga memberi diri untuk belajar. Dengan belajar firman yang lengkap dan benar, maka kita akan dimerdekakan. Ingat nggak, kalau kita hidup tetap di dalam firman Tuhan, maka kamu benar-benar muridku, kata Tuhan Yesus. Dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakanmu. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang belajar, belum bisa membedakan yang mana yang harus kudengar gitu. Nah itu Pak, gimana Pak? Di situ kuncinya begini, dengerin saja, bandingkan satu sama lain, bandingkan dengan Alkitab. Nanti akan ketemu, pasti. Tapi jangan punya premis, aku maunya begini. Lalu jangan maunya, apa kata Alkitab. Nah, kalau dalam praktisnya, misalnya Bu Farida ya, belajarlah hermeneutik. Hermeneutik itu di channel YouTube kita ada playlistnya hermeneutik, ada mungkin 7 sesi gitu. Nanti akan, oh iya ya gitu. Kalau masih ada waktu lagi, belajarlah 7 natur kebenaran. Itu 17 sesi. Nah, pasti jelas setelah itu. Oh, itu mencomot-comot ayat tuh nggak jujur. Oh, yang ini suka pakai pikirannya sendiri, padahal di Alkitab ada. Gitu. Ada penjelasannya padahal. Gitu. Saya tempo hari pernah lihat sih Pak, sempat ini dengerin ya Pak khotbahnya Pak Wiknyo yang tentang 7 natur kebenaran ya Pak ya. Ya. Sampai sesi berapa itu saya kok kurang paham ya Pak. Saya ulang-ulangi, saya belum dapat poinnya masih Pak. Gitu. Oh, udah sesi berapa tapi? Sampai ke-6 Pak. Ke-6 itu. Kan apa sesuai fakta, sesuai apa itu loh Pak. Yang ada tulisannya itu ya Pak. Nah itu sampai yang keberapa itu saya kurang paham Pak. Belum dapat poinnya. Mesti diulang kali ya. Tapi contohnya gini Bu. Contohnya natur yang pertama ya. Sesuai fakta. Apa artinya? Kalau orang bernubuat sesuatu tapi nggak terjadi ya nggak sesuai faktanya, ya berarti dia bohong, bukan kebenaran gitu loh maksudnya. Tapi nubuatan itu kan nggak serta-merta Pak. Bisa berapa tahun ke depan gitu kan Pak. Iya ya. Tapi nggak, kalau nubuatannya spesifik gimana? Tahun depan kamu akan punya jodoh. Ternyata nggak tahun depan. Iya, iya. Berarti bohong itu. Iya, betul, Pak. Nah, gitu loh. Vaksin itu alat antikris. Siapa yang disuntik jadi antikris? Faktanya nggak. Bohong dia berarti. Apalagi kalau seseorang mengatakan, aku mendengar suara Tuhan. Tapi nggak sesuai fakta, berarti dia dengar suara setan. Atau dia bohong, nggak dengar tapi ngaku dengar. Itu artinya, Bu. Natur kebenaran itu artinya untuk menguji apakah ini benar atau tidak. Satu, dites. Sesuai fakta nggak? Konsisten nggak? Dampaknya untuk kemuliaan Tuhan apa enggak? Dan seterusnya, dan seterusnya.
Ada 7 natur kebenaran. Itu. Iya. Tapi Ibu bisa dengar yang hermeneutik dulu. Itu lebih gampang Iya. nanti mengerti. Ya. Iya. Dalam kadang Pak memang. Iya. Satu lagi ya Pak, saya mau tanya ini Ya, Pak. silakan. Nah, ini kalau bila seseorang yang sudah lahir baru nih Pak, dan apa sudah kepenuhan Roh Kudus nih Pak, apa secara otomatis itu mempunyai karunia membedakan roh tersebut Pak? Tergantung yang definisi yang Ibu bilang sudah lahir baru itu. Karena lahir baru itu bukan dibaptis langsung lahir baru, Bu. Bukan orang yang nangis-nangis waktu KKR itu lahir baru, bukan. Itu baru menyesal. Iya, setidaknya dia menyesal kan bertobat Pak. Menyesal belum, Bu. Itu baru masuk proses. Banyak orang menyesal, judi jalan terus, selingkuh jalan terus. Banyak. Nah, kalau bertobat itu hidupnya sudah berubah. Gitu. Nah, kalau hidupnya sudah berubah, nanti karunia-karunia mulai muncul. Kalau nggak muncul. Berarti secara otomatis nanti dapat ya Pak karunia membedakan roh tersebut. Sebenarnya tidak otomatis, proses juga. Misalnya dengan hermeneutik, oh iya ya. Nah, begitu oh iya ya itu waktu Ibu dengar baca Alkitab lagi, mulai dikasih karunia untuk membedakan. Gitu. Jadi karunia itu tidak tiba-tiba malam ini saya tidur, besok tiba-tiba ada karunia. Bukan begitu. Karunia itu pun berkembang. Gitu. Iya. Ya. Berarti dua-duanya Pak ya. Harus minta kepada Tuhan dan harus dipelajari ya Pak ya. Betul. Sama dengan Roh Kudus dipatrekan dalam diri kita, kita dipimpin untuk kepada seluruh kebenaran. Bagaimana cara memimpinnya? Ya kita harus mau belajar, harus memberi diri, harus aktif gitu. Dua pihak. Kalau orangnya nggak mau murtad terus ya didiemin aja sama Roh Kudus. Nggak dipimpin. Mau menolak. Iya, iya. Iya Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak pencerahannya. Tuhan berkati, Bu. Ya, Tuhan berkati Pak. Siapa lagi yang belum? Pak Andi Show ya. Silakan ditampilkan videonya. Ya Pak, Shalom. Sorry Pak, ini saya Shalom. lagi di dalam mobil Pak. Oh, lagi jalan nggak tuh? Hati-hati loh. Enggak, lagi parkir kebetulan Oh, lagi nunggu istri saya belajar Pak. oke. Parkir bisa berarti. Ya, bisa. Silakan. Lagi di pinggir soalnya. Ya, Ini silakan. saya sih cuma mau menanggapi aja sih Pak, mau sharing aja. Ya. Ini ternyata selama ini saya baru tahu kalau kitab asal itu penulisnya bukan cuma Salomo Pak. Saya baru tahu selama selama ngikutin seminar online bebas tadi Bapak ini nih. Ternyata Ya, ada Agur, ada Lemus, saya baru tahu itu. ya, Karena sejak dulu waktu di gereja saya yang lama, saya tahunya diajarkan itu penulis kitab asal adalah Salomo gitu. ya. Pada umumnya begitu. Ya, terus saya juga beberapa kali saya dengar khotbah Bapak yang hermeneutik, dan juga seminar-seminar tentang antikris juga saya udah sampai 2 kali dengar Pak. Ya, Ya, puji Tuhan sih saya sangat diberkati ya Pak. Terima kasih buat khotbahnya Bapak. puji Terus Tuhan. tiap hari Bapak kasih sharing saya WA itu saya selalu dengerin Pak. Yang mana ya? Ya, tiap hari Bapak kirim Oh, WA. tiap hari. Oke. Ya, sekalipun Ya, saya puji Tuhan. jarang nanya, sekalipun saya jarang bertanya, tapi saya selalu simak tiap pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak peserta yang ada di sini. Ya. Ya, itu aja Oke. sih Pak, saya mau sharing aja. Terima kasih Ya, Pak buat semua khotbahnya, buat ya. nasihatnya. Ya, Tuhan semangat ya. berkati Pak. Semangat. Ya, terima kasih Ya, maju Pak. terus dalam Tuhan. Terima kasih Berkati. Yo, Tuhan. oke. Ya. Berikutnya Ibu Rintati bisa tampilkan videonya. Ya, silakan Bu. Ya, salam, selamat malam, Pak. Halo, selamat malam. Iya, saya minggu lalu sebenarnya dengar ada pertanyaan dari teman ya yang menanyakan mengenai eh, apa namanya. Jadi kalau misalkan seseorang hamba Tuhan atau katakanlah pendeta ataupun bukan pendeta yang membawakan firman, kan kadang-kadang membacakan satu topik atau satu ayat. Ya. Nanti di apa ya di-sharingkannya atau diajarkannya kan kadang-kadang berbeda dengan diajarkan yang lain gitu. Ya. Jadi saya pikir begini, bagaimana kita memahami bahwa yang ini yang
kan sering Pak di apa dicontohkan kepada kehidupan gitu loh. Ya, Nah, sedangkan Rabu lalu itu saya ingat yang Pak Witnyo jelaskan, jangan menambahi atau kurangi. mengarang atau mengurangi dari firman Tuhan, harus mengatakan yang benar. Ya, Tapi kan sering itu dicontohkan, bahkan kadang-kadang saya pikir apa iya seperti itu gitu. oke, baik. Lalu ada saya ingat satu begini Pak, jadi waktu 5 tahun lalu ya saya ditinggal oleh suami. Jadi waktu dalam perkabungan begitu ada seseorang keluarga yang mengatakan begini, "Eh, Tuhan Yesus yang menjadi suamimu." Saya pikir kok ngomongnya begitu gitu. Terus dia bagikan satu ayat. Karena saya pikir, loh, apa iya ada begitu? Kayaknya saya belum pernah ada ingat ayat seperti itu. Akhirnya saya ingat pokoknya jangan sampai lupa. Nah, saya buka di Yesaya tapi saya di mana saya catat di Yesaya memang ada dikatakan begitu, tapi saya lihat topiknya ini kenapa dikatakan, ternyata itu saya lihat em, mungkin waktu mereka di pembuangan itu kali Pak. Saya juga lupa Yesaya berapa gitu, apa Pak Ya, Eriknya juga ya. tahu. Nah, terus saya pikir apa ayat seperti itu cocok begitu gitu Pak. Jadi kadang-kadang jadi bertentangan dengan hati gitu. Ya, ya. Oke, baik. Jadi, jadi gini Bu, firman itu bisa disampaikan dengan menggunakan ilustrasi-ilustrasi. Ilustrasi boleh saja pakai kehidupan sehari-hari atau apa, tapi inti pesannya harus tidak berubah. Konteksnya harus sesuai dengan firman yang dimaksud. Ya, dalam hal tadi itu ya tidak bisa dikatakan begitu. Masa Tuhan Yesus suami ibu? Ya enggak lah. Tuhan Yesus ya Tuhan. Nah, di Alkitab dicatat seperti mempelai yang datang nanti. Kita juga mempelai. Kan gitu kan. Itu kan perumpamaan. Bukan nanti kawin beneran gitu ya. Bukan. Itu perumpamaan. Gitu. Nggak apa-apa Ibu ikuti terus OBS ini. Kalau Ibu ada waktu, Ibu ikuti hermeneutik tadi. Iya, saya juga selalu baca, Pak. Mm-mm. Hermeneutik juga saya baca. Ibu Iya, nanti tapi dengan seperti, berjalannya waktu, Ibu tidak gampang ini. Oh begitu gitu nanti ya. Makin lama makin bisa membedakan Bu. iya, iya banyak saya diajar dari pengajaran Pak Witnyo. Terima kasih banyak, Pak. Boleh ikut Tuhan. OBS ini juga Ya, bersyukur. puji Tuhan. Ibu di kota mana ya? Saya di Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi. Oke. Iya. Ya, Tapi saya baik. selalu ikutin ibadah Pak Witnyo, ibadah satu, ibadah dua, selalu Oh, saya saya ya, ya, ya. ikutin YouTube-nya Luar karena biasa. bersamaan dengan ibadah kami juga, jadi saya nggak bisa langsung di Ya, live ya, stream nggak apa-apa. Ya, puji sama. Tuhan kalau bisa memberkati. Ya, sangat Pak, sangat. Ya, oke. Terima Ibu kasih kalau Pak. ada pertanyaan bisa WA saya juga sih. Iya, iya, saya pengen nanya sih Ya, nanti Pak. ya. Saya, iya, Ibu terima punya kasih Pak. WhatsApp saya kan? Iya, ada Ah, ya. di, Oke. di grup OBS Baik. itu. Itu saja Ibu. Iya, terima Ya, kasih Pak. Tuhan berkati. Terakhir Ibu Kristina, silakan Bu. Ya. Shalom Pak. Shalom. Terima kasih untuk semuanya lah. Kemarin sorry sedikit dulu tentang yang saya mau telepon Bapak, ternyata mereka tidak bersedia dan saya tidak memaksa. Ya. Satu, saya cukup berterima kasih untuk bisa ikut di OBS ini, dan kemarin sempat karena saya lagi mengikuti kuliah terbuka kan Pak. Terus Ya. mereka para hamba-hamba Tuhan banyak di sana, dan saya rasa mereka sudah paham lah tentang firman Tuhan. Tapi kenapa seperti selalu disebutkan jangan ikuti ini ya? Dia langsung sebutkan nama Bapak Ya. beliau. Ya. Jadi saya langsung spontan karena saya kan mengikuti memang Pak. Ya. Pak bilang mohon maaf, Bapak kan sebagai penyampai firman seharusnya nggak gitu dong gitu. Saya Ya. apakah jawaban saya seperti itu ke hamba Tuhan itu, sementara saya kan bukan hamba Tuhan Pak, saya hanya pendamping dan pelayan gitu. Apakah Ya. saya bicarakan, saya panjang kali lebar, Pak jangan dilihat sepotong dong, karena mahasiswa banyak di situ, sementara dia dosen gitu kan Pak, Ya. kan nggak etis banget kalau menurut saya. Ya. Saya jelaskan A sampai Z, Bapak kan sudah, nah berjalannya dengan kita belajar tadi tentang Amsal ini kan, harusnya para hamba-hamba Tuhan terutama yang penyampai firman kan dia setidaknya belajarlah sedikit etika umum gitu ya Pak ya. Tapi dia sama. Apakah saya terlalu keras untuk menyampaikan saya? Bukan saya membela ya Pak, tapi karena sudah tahu kebenaran tadi. Itu Ya. saja sih Pak. Kira-kira Ya. gimana? Jadi Ibu
Ibu memberi masukan itu bagus, asal dengan sopan, lemah lembut. Yap. Kalau mereka tidak mau terima ya sudah. Begitu aja, Bu. Kan nggak bisa kita paksa juga. Iya, ada si rektornya bilang, Pak, iya betul didengar dulu, jangan separuh gitu. Cuman Ya. karena kan terlalu melihatkan kan di depan mahasiswa yang ratusan Nah, yang notabene itulah bedanya, Bu. Itulah bedanya orang bebal dengan orang bijaksana. Tadi kan ada 4 karakter dasar tuh. ya, siap. Orang bebal itu merasa benar dengan menyerang semuanya, tapi orang bijaksana malah nggak menyerang. Kalau melihat orang salah, ya dia belum mengerti gitu. Kasih masukan yang sopan. Intinya sederhana kok, Bu. Kalau orang melanggar etika umum, lah etika surga bagaimana? Ini umum aja nggak lulus. Ya, itu yang saya Ya sebutkan kan? tadi. Iya, Kita iya. bisa kasih masukan, tapi dengan lemah lembut dan sopan itu aja, Bu. Siap, siap Pak Winyo. Terima Oke, kasih. Tuhan Terima berkati. kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Terakhir Ibu Christina Ani ya. Bu Christina Ani, silakan. Di unmute dulu, Bu. Bisa. Ya, Halo Pak Baik, selamat shalom. malam Ya, semua. silakan. Saya termasuk orang baru ya Pak, baru 4 kali, 5 kali, Oh, 4 kali, ya. 5 kali. Ibu tahu dari mana ikut OBS? Saya justru lihat di YouTube Pak. Oh, Saya dulu, jadi gini Pak, terima kasih loh Pak Wik, dengan begini saya menjadi apa ya, menerima kebenaran, sangat Tuhan, membantu. puji Saya Tuhan. sudah lama mengikuti salah satu, saya nggak mau sebutin orangnya, hamba Ya, Tuhan. jangan disebut. Iya, itu ternyata salah loh Pak, benar. Saya waktu Pak Wik tadi komputernya masalah aja, Ya, komputernya tadi kan nggak naik. Itu ya. kalau salah satu hamba Tuhan katakan, waduh ini ada serangan saya apa iblis nih, nggak suka nih. Hal seperti itu sampai segitunya loh Pak. Benar. Saya kadang pikir, oh iya ya, ternyata saya selama ini salah mengikuti ajaran yang salah. Memang benar harus kita pintar memang. Benar Pak Wid, benar. Terima kasih loh Pak. Ya, Pintar, dan nanti. kita juga harus apa namanya, jadi murid Tuhan, berarti harus baca firman Tuhan juga, Iya, jangan sampai itulah. indah gitu kan. Iya. Saya terima kasih loh Pak. Saya waktu itu yang mengusulkan kalau bisa ada renungan pagi lah Pak, jangan hanya malam. Oh, Kalau boleh Mas. ya. Pagi ya, pagi saya punya bekal, malam pun tidur saya juga punya bekal gitu loh Pak. Oke, Kan baik. saya sudah mengangkat tangan toh. Cuma saya Ya. belum bekerja apa-apa. Saya tanya di grup. Angkat tangan begini. Saya kalau ke gereja, saya kalau ke gerejanya ini yang pik di mana ya? Sesuai di Jakarta Barat Selipi. Paling dikit sama dikasih tahu jalurnya naik busway, turun di jembatan gantung, terus naik ojek katanya bilang gitu. Oh, oke, saya bilang. Ya. Itu aja. Terima kasih untuk Oke, pengajarannya. Ibu di mana ya tinggalnya? Saya di daerah nggak jauh dari Regina Pacis tuh Pak, Palmera belakangnya saya tinggal. Oh, Agak jauh. Palmera. Ya. Ya, Palmera situ. Ya, baik. Ya. Oke, puji Tuhan. Ini menguatkan kita semua nih kesaksiannya. Saya juga tetap mendukung doa, Pak. Terima Ya. kasih loh Pak. Saya Terima suka kasih. membagikan berkat-berkat renungan malamnya ke semua grup gereja. Walaupun gereja saya kirim-kirim. Ya. Gitu. Terima kasih dukungannya Ibu. Dan terima kasih PR-nya. Saya jadi punya PR renungan pagi. Saya tunggu Pak. Kalau Pak Ya. boleh, kalau Itu ide berkenan, yang baik. saya tunggu. Ide Terima yang kasih baik, loh Bu. Pak. Ya, oke. Terima Tuhan kasih. berkati ya, Bu. Terima kasih Pak. Nah, Tuhan berkati. Ibu Dina ya. Ibu Dina, silakan Bu. Terakhir ini ya. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, saya termasuk orang baru pertama kali masuk tapi sudah mulai ikut dari kejadian, sudah sampai ke tadi itu sudah sampai di Amsal Genri. Waduh, sudah jauh. Iya. Ya, silakan. Ya, saya dari kota kecil dari Sulawesi Selatan, Pak. Ya. Tinggal saya, kami termasuk tinggal di daerah yang minoritas. Ya. Tapi puji Tuhan, kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik. Pertanyaan saya begini, Pak. Malam ini yang saya mau tanyakan. Sekarang kan lagi
marak-maraknya masalah doktrin. Ya, Iya, Pak. Ya, ada doktrin yang diperbincangkan begitu banyak orang. ya. Kadang saya berpikir, Pak, apakah eh, apabila kita salah dalam menilai satu dokter itu mempengaruhi keselamatan, Pak? Ah, ini pertanyaan bagus sekali nih. Ini bagus sekali. Jadi begini, Bu. Iya, Alkitab, kita harus kembali ke Alkitab ya, Bu. Nggak boleh iya, pakai pikiran sendiri. Alkitab mengatakan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. perbuatannya. Iya, Dibenarkan sesuai dengan imannya. iya, Iman yang bagaimana? Iman yang ada perbuatannya. Bukan iman yang cuma di pikiran atau di mulut doang. Bukan. Nah, banyak orang berpikir iman itu cuma di pikiran. Yang penting doktrinnya benar masuk surga aku. Nggak perlu iya, berbuat baik. Nggak perlu beretika hidup ini. Oh, salah besar. Bahkan yang pengertian itu nanti tidak dihakimi menurut saya. Misalnya gini, di pintu gerbang surga ibu ditanya, ibu doktrinnya apa? Tritunggal atau apa? Salah, nggak masuk surga. Memangnya ujian sekolah apa? iya, Pak. Iya. Nanti Tuhan cuma lihat ibu sebagai pribadi, aku suka nih berkenan. Ini cuma begitu Iya. aja, Oh, berkenan iya, atau iya, tidak. Nah, iya, ibu bayangkan saja yang ngotot-ngotot doktrinnya benar tapi menyesat-nyesatkan orang, nggak punya etika, ngomongnya sombong. Lah kayak begitu mau masuk surga dari mananya, Bu? iya. Emangnya surga nenek lo? Gitu. Ya kan? Mana Iya, ada di surga orang sombong begitu? iya, Aduh. iya, Jadi ibu begini, iya, banyak Pak. orang tidak bisa sampai kepada doktrin yang rumit-rumit. Ya udah nggak usah pikirin. Iya, 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 Pak. Termasuk saya itu, Pak. Saya ini Ah, kan orang ibu rumah tangga biasa. Dalam ya, pengetahuan Alkitabiah juga tidak terlalu ini, hanya yang biasa-biasa saja. ya, ibu hidup kudus. Ibu Iya, Pak. menyerahkan Tuhan dalam segala yang ibu lakukan. Udah Iya, itu cukup. iya, Nggak iya, usah iya. yang aneh-aneh, rumit-rumit, Bu. Iya, Pak. Yang rumit-rumit itu orang ahli Farisi itu. Orang Farisi ahli Taurat. Iya, Ya, iya, iya, Pak. Iya, oke, Bu Dina. iya, Tuhan Pak. berkati. Terus masih ada satu lagi, Oh, Pak. satu lagi, boleh. Ya, Silakan. ada di dalam Alkitab juga, kalau saya tidak salah, kitab Yohanes, tapi tidak tahu Ya, Yohanes berapa itu. ya, Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada oke. dosa yang mendatangkan maut itu, Pak. Maksudnya Baik. apa itu? Dosa itu maksudnya adalah penyimpangan atau ketidaktepatan dibanding kehendak Tuhan. Misalnya gini, hidup kita ini belum belum memuaskan Tuhan. Artinya masih meleset sedikit kan? Meleset sedikit itu artinya dosa loh, Bu, sebenarnya. Jadi dosa itu bukan kejahatan membunuh. Meleset sedikit aja sudah dosa artinya. Nah, ada dosa yang meleset sedikit tapi bukan jahat. Bagaimana itu masih tidak membawa maut. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa yang kemudian bertobat ya tidak membawa maut. Dosa yang nggak bertobat ya maut. Meskipun dosanya kecil tapi nggak bertobat ya maut. Binasa. Yang penting adalah kita bertobat. Udah pasti diampuni. Itu aja. Itu. Ya. Itu, Bu. Oke. Ya. Iya, iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Berarti, Bu. Shalom. Shalom. Baik, malam ini sudah selesai. Kita tundukkan kepala dulu ya, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam yang penuh dengan kebenaran ini. Kami sudah diberkati, kami mengerti untuk apa Amsal ditulis, agar semua kami hidup dengan benar, takut akan Tuhan. Terima kasih, mohon berkati program online Bible Study OBS ini, agar semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang, semakin menjangkau sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Berkati terus gerejamu agar banyak orang diselamatkan. Juga berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu, agar mereka juga jadi berkat di keluarga besarnya dimanapun mereka berada. Juga seluruh umat-Mu yang mendengar OBS ini dimanapun berada, kami percaya Tuhan berkati kami, Tuhan kasih kami. Segala berkat, hikmat marifat turun atas kita semua. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.